Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara atau 1 tahun lebih berat daripada tuntutan jaksa dan denda 500 juta rupiah serta pidana tambahan membayar uang pengganti 14,59 miliar rupiah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Senin lalu. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun. Majelis hakim menilai Juliari terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari rekanan penyedia paket bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Dalam pertimbangannya, hakim menilai ada 2 hal yang memberatkan vonis Juliari, yakni Juliari tidak mengakui perbuatannya dan tindakan korupsi yang ia lakukan terjadi saat Indonesia tengah menghadapi pandemi. Namun, hakim juga mempertimbangkan 3 hal yang meringankan vonis Juliari, yaitu Juliari belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, Juliari sudah cukup menderita karena dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, padahal belum dinyatakan bersalah secara hukum, dan Juliari selalu disiplin dalam menghadiri sidang. Pertimbangan hakim yang meringankan vonis Juliari inilah yang mendapat sorotan dan menuai kritik luas. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menilai pertimbangan meringankan itu tidak masuk akal karena Juliari seharusnya dihukum seberat-beratnya. Juga mestinya faktor hinaan dari masyarakat, bully dan lain sebagainya itu mestinya juga jadi faktor pemberat. Artinya ini kan kalau dicerca masyarakat, dihina masyarakat itu kan melukai rasa keadilan masyarakat dan itu mestinya menjadi faktor pemberat, bukan faktor yang meringankan. Menanggapi pertimbangan hakim yang meringankan vonis Juliari Batubara, juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting menyebut, belum ada aturan definitif yang membatasi penentuan pertimbangan meringankan maupun memberatkan oleh hakim. Ini ya, karena memang tidak diatur secara definitif, maka hakim ya dalam tanda petik bebas untuk menafsirkan kira-kira keadaan yang memberatkan dengan itu apa. Dalam kasus korupsi misalnya yang saya amati, banyak juga misalnya keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa terdakwa tidak mengikuti program-program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya begitu. Nah, jadi ada juga yang ditafsirkan hakim begitu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam kasus Pinangki misalnya kan ada keadaan yang meringankan bahwa beliau seorang ibu dan sebagainya kan. Itu yang saya kira perlu diatur dalam hukum acara agar definitif dan rigid sifatnya sehingga tidak bisa terlalu jauh ditafsirkan begitu. Atas vonis Majelis Hakim Tipikor Jakarta, KPK memilih menunggu langkah hukum selanjutnya dari Juliari Batubara sebelum menentukan akan banding atau tidak. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan vonis hakim sudah melebihi tuntutan jaksa. Menurutnya, KPK akan mengajukan banding jika Juliari Batubara lebih dulu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kita lihat apabila tersangka masih tersangka banding, ya terdakwa bukan tersangka. Apabila terdakwa mengajukan banding, tentu kita juga akan mengajukan memori banding kan, itu. Kalau terdakwanya nerima, saya kira kita juga harus fair. Kita sudah melihat apa yang kita tuntut sudah dipenuhi hakim, ngapain gitu kan. Jadi kita menunggu sikap dari terdakwa, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak, gitu saja. Korupsi bansos COVID-19 untuk warga terdampak di kala pandemi melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih jika pertimbangan meringankan vonis koruptor bansos disoal karena membuat hukuman tidak maksimal. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, vonis 12 tahun penjara untuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus suap paket bansos untuk warga terdampak COVID-19 lebih tinggi 1 tahun daripada tuntutan jaksa. Namun pertimbangan hakim meringankan vonis Juliari dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Kita akan perbincangkan hal ini dan bagaimana ini akhirnya menjadi ramai di tengah masyarakat khususnya melalui media sosial. Sudah bergabung secara daring mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman, dan pakar hukum pidana sekaligus mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Bang Saud, Kang Asep, dan juga Mas Boyamin. Semuanya. Pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Saya ke Mas Boyamin dulu deh. Tadi kita melihat Anda menyatakan bahwa justru cacian itu menjadi sebuah pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan meringankan. Ini berarti logikanya ya sama sekali berbeda dengan apa yang kita dengar dari hakim. Tapi mengapa Anda justru merasa cacian di sini patut dipertimbangkan tapi dari sisi pemberatan justru? Ya apapun ini kan sebelum lebih jauh saya harus menyampaikan nanti ditegur Pak Asep ini apapun kita res judicata menghormati putusan hakim. Ya.
Tapi bahwa saya kemudian berbeda, itu memang suatu, saya juga manusia. Sebenarnya di sini menunjukkan bahwa hakim selain wakil Tuhan, bahwa juga manusia juga gitu. Jadi ada rasa yang sepertinya pada posisi ini sesuatu yang kalau kemarin penjelasannya kan kira-kira cercaan masyarakat itu kan jatuh sebelum ada putusan. Sehingga ini menjadikan dibully habis-habisan, merasa terhina, sehingga hakim juga ingin mengangkat derajat harkat martabat manusianya Yuliari Batubara dengan mengatakan hinaan cercaan itu sebagai sesuatu yang meringankan. Jadi ada pesan yang nggak disampaikan masyarakat, ini asas praduga tak bersalah itu harus juga dipahami oleh masyarakat. Gitu. Nah itu saya sih menghargai konsep itu, tapi bahwa harus ada sisi lain seperti zaman Setia Novanto itu kan betapa dibulinya, termasuk sampai istilah benjolannya sebakpao itu kan waktu kecelakaan, dan waktu Setia Novanto sidang pertama kali ditanya saja tidak jawab, bagaimana masyarakat membulinya gitu. Jadi ini, dan waktu itu nampaknya hakim memutus tinggi terhadap Setia Novanto, salah satunya pertimbangannya kan mencederai rasa keadilan masyarakat. Nah, mencederai rasa keadilan masyarakat ini kan tergambar ketika bagaimana masyarakat bersikap. Dan itu tidak bisa dikatakan masyarakat hanya 1-2 atau lewat medsos. Hakim kan memang harus menggali rasa keadilan di masyarakat. Nah, inilah sebenarnya sesuatu yang kemudian mengurangi nilai dari putusan yang kita apresiasi sudah di atas tuntutan. Jarang-jarang, meskipun ini beberapa 2 tahun terakhir ini sudah terlalu sering hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan. Tapi ini bagi KPK ada penilaian tersendiri bahwa KPK sendiri ketika sekarang ini menuntutnya itu juga tidak memenuhi rasa keadilan. Buktinya oleh hakim di vonis lebih tinggi, dan saya yakin pertimbangannya sama sejak kasus Jiwasraya, kasusnya Pinangki Joko Chandra, dan kasus Yuliari ini. Pasti pertimbangannya hakim menganggap tuntutan jaksa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga perlu ditambah vonis dari tuntutan jaksa. Dan ini yang sebenarnya harus kita apresiasi dari putusan itu. Tapi kemudian ya nampaknya terus kemudian terkurangi gitu, tergerus oleh pernyataan yang meringankan adalah selain tentang dibully masyarakat juga tentang kooperatif gitu. Jadi dan saya mencermati betul kalau kooperatif itu cuman hadir sidang tepat waktu, hadir sidang tertib itu aja masa dianggap kooperatif. Kooperatif itu kan lebih substansi tentang dia buka-bukaan mengakui perbuatannya. Karena apapun sebelumnya penyuapnya juga sudah divonis. Harifan Sidabuke dan Ardian itu dikatakan oleh hakim uang suap itu mengalir sampai Yuliari. Ini kan sudah sulit melepaskan Yuliari ini sebenarnya kalau dalam konteks yang di level pengadilan, bahwa dia rasanya kalau kemudian dikatakan tidak terbukti itu ya sulit lah. Ini kan seperti mengingkari apa yang sudah dihasilkan hakim dari pertimbangan memutus dari penyuapnya, tapi tetap masih bersikukuh tidak mengakui perbuatannya, terus mengatakan tidak menerima uangnya, itulah. Pinangki Sirna Malasari juga tidak mengakui menerima uang, tidak mengakui mencuci uang. Tapi kan hakim seperti Pak Asep itu kan sudah pasti gamblang lah. Kita juga memahami, masyarakat juga paham. Selain bicara bukti pasti ada keyakinan, ada petunjuk gitu. Kalau kita bicara pencuri yang tidak tertangkap tangan, itu kan juga pasti mengelak. Gitu kan. Nah, kalau koruptor mengelaknya kadang-kadang, saya tidak tahu kalau duit yang saya terima ini duit berasal dari haram kok, gitu kan, sering itu mengelaknya. Paling gampang kan itu. Nah, apalagi kemudian tidak ada bukti, mana ada orang menerima duit ada bukti, itu sebenarnya sudah terlalu kacau itu. Jadi Mas Boyamin, apakah kalau seandainya vonisnya memang tetap 12 tahun tapi tanpa alasan meringankan tersebut justru lebih bisa diterima menurut Anda? Ya, sangat appreciate karena apapun ini satu catatan bahwa baru kali ini KPK kemudian seperti dikoreksi oleh hakim dengan mengatakan, tuntutanmu ini terlalu ringan, tidak layak ini, maka kemudian dikoreksi dan bahkan vonisnya dinaikkan. Baru ini kalau di kejaksaan sering sih Jiwasraya, Pinangki, segala macam. KPK baru ini gitu. Jadi artinya sekarang pun KPK
pada level ternyata menuntut juga tidak memenuhi rasa keadilan, buktinya dikoreksi oleh hakim dan dinaikkan. Ini apresiasi sekali sebenarnya dari sisi itu. Soal 1 tahun, 2 tahun atau 10 tahun sama aja kan. Bagaimana dalam kasus Jiwasraya tuntutan 20 tahun divonis seumur hidup, itu ada 2 terdakwa waktu itu. Saya ingat persis yang dari Jiwasraya, dari mantan. Ini catatan untuk KPK lah ya. Yang sangat pengertiannya kita, tapi gini, saya ingin menyampaikan juga kesalahan ini bukan di hakim sebenarnya, dalam konteks hanya kesalahan kecil lah kalau bicara seakan-akan saya boleh menilai gitu. Tapi kesalahannya itu ada di KPK karena hanya menuntut 11 tahun padahal dulu menjadikan akan menuntut seumur hidup. Makasih. Ya, ini mungkin nanti akan dikomentari oleh Bang Saud, tapi saya mau ke Kang Asep dulu. Kang Asep, ini ada dua pendapat yang kita lihat di sini ya. Kalau kita coba pahami pendapat dari hakim, cacian justru meringankan. Kalau menurut Mas Boyamin, cacian justru menunjukkan kenapa harus diperberat. Tapi pertanyaan saya kepada Kang Asep, sebenarnya cacian ini haruskah dipertimbangkan dalam sebuah putusan seperti ini? Dalam KUHP ditentukan 197, hakim harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Mempertimbangkan berat ringannya hukuman harus berdasarkan fakta persidangan. Jadi yang dinilai itu berat ringannya itu yang ditimbang di puskesmas itu orangnya. Jadi kalau ibarat main bola ini, ada hakim garis, ya dia nggak lihat pemain, nggak lihat bola, yang dilihat penonton yang lagi brutal. Nah, nilainya itu. Ya. Nah, jadi sekarang maka saya bilang nanti kelak-kelak hakim tipikornya minta ke kepala negara diganti deh majelisnya jadi Cepi Hakim sama Christine Hakim sama Irfan Hakim gitu, biar mereka bidangnya gitu, karena ini memang menjadi ya hakim meringankan, masyarakat mentertawakan, media mewartakan, ya. Nah, kita senyum-senyum aja semua gitu kan. Karena apa? Tadi harusnya hakim mempertimbangkan fakta persidangan. Itu saja gitu ya. Ya, kan yang menarik ketika di depan lo dinyatakan dia bersalah, mempertimbangkan unsurnya, di akhir dia mempertimbangkan memberatkan, meringankan. Ketika dia mempertimbangkan memberatkan, dia tidak berus terang, ya, tidak mengakui perbuatannya, kok tiba-tiba muncul meringankan, mempertimbangkan penonton. Kalau penonton dari zaman dulu, kardun, kampret, bicara presiden, bicara gubernur aja tuh kan ribut. Ngapain? Itu mah di dunia media sosial, media moral, gak usah ikut campur. Kok hakim bicara di luar fakta persidangan? Jadi baru kali ini saya menemukan, kok hakim apalagi bicara ajas praduga tak bersalah. Itu kan proses, sekarang mah sudah jadi. Jadi kalau dia mempertimbangkan, mungkin sekali lagi, ya hakimnya mungkin pada lihat media sosial gitu, bukan lihat media di persidangan. Jadi kan aneh, loh kok ada mempertimbangkan media sosial, itu tidak harus masuk apapun juga. Kalau masyarakat mencerca mah itu soal biasa. Ini malah 24 jam loh. Kalau media mah ribut mah di media udah 24 jam ngalahkan suara ajan, suara lonceng gereja gitu kan, nggak ada batas waktu. Saya ingat Kang Asep, kita pernah beberapa kali mengikuti sebuah persidangan pada saat itu yang sidangnya selalu didatangi oleh massa pada saat itu. Dan Kang Asep selalu mengatakan bahwa ini tidak seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Dalam arti hakim harus tetap melihat apa yang terjadi di dalam ruang sidang, bukan apa yang terjadi di luar ruang sidang. Dan dalam hal ini sudah masuk menurut Anda, sudah termasuk melirik keluar ruang sidang. Reaksi masyarakat terhadap persidangan dan ini seharusnya Anda sebagai mantan hakim seharusnya tidak sampai mempengaruhi pertimbangan hakim gitu ya? Iya, ini kalimat yang sering saya katakan berulang-ulang dari tahun saya jadi narasumber ya, hampir 20 tahun. Kalimat yang kasar, mohon maaf ya, ini suka yang sensor. Persetan dengan media sosial, persetan dengan publik. Kami hanya lihat fakta persidangan kalimat itu. Ya kan hakim kacamata kuda bicaranya. Ini di persidangan orang mengatakan ABCD, ini hukumnya, mengkonstatasi, mengkualifikasi, mengkonstitusi. Kalau hakim dengar suara-suara di luar, jangan jadi hakim. Masa kalah sama hakim garis? Hakim garis aja lihat bola sama pemain, loh lihat pemain brutal atau dilihat. Kalau yang brutal biasa, maka saya bilang ketika hakim mempertimbangkan, apalagi membaca media sosial, itu adalah suatu, ya maaf dengan segala hormat, ini hakimnya termasuk ketua majelis, saya apresiasi ya, walaupun tadi Pak Benjamin saya, ya, tapi secara hukuman saya tidak apresiasi, ada kesalahan total yang di sini pertama. Ya ini pembelanya bukan pembelanya pengacara menteri sosialnya ini, mantan menteri ini, tapi KPK-nya pertama salah mendakwa. Ini bukan suap sekali lagi. Ini kerugian negara, bancakan anggaran dari 5, sekian 3 miliar, terima 32, terima 14,
dibagi-bagi. Jadi pasalnya harus pasal 2, pasal 3. Kalau saya hakim justru saya berani, saya bebaskan sekalian. Karena unsur memberikan hadiah tidak terbukti. Uang 14,5 itu bukan uangnya si pengusaha, uangnya bancakan anggaran. Kedua, yang sering dikatakan Pak Saud tadi, sering saya katakan Pak Saud mengatakan, ini kesalahan alma maternya Pak Saud. Kok nuntut kok 11? Emang lagi main bola 11 orang? Kenapa nggak seumur hidup? Jadi ini benar-benar main, bola yang dimainkan. Saya ngerti ini bolanya karena mensos, ya. Mensos ini kan berapa kali kejadian, apapun bendera partainya dari partai Flora ataupun Fauna, ya selalu melakukan hal karena ini selalu mensos, sosnya betul-betul sosialnya benar-benar. Jadi ini sudah dalam sejarahnya lah tercatat begitu dan kali ini terulang. Menteri Sosial itu pernah masuk KPK, banyak Pak Saud tuh ada di situ. Oke, saya ke Bang Saud. Banyak kritik kepada KPK tampaknya. Kita sebenarnya fokusnya kepada vonis, tapi rasanya sulit untuk melepaskan vonis ini dari tuntutan awalnya, dari KPK-nya sendiri, begitu, dari tuntutan dari KPK. Nah mungkin ini juga menurut Bang Saud, apakah ini juga catatan sebelum mengomentari mengenai bagaimana cacian masyarakat bisa mempengaruhinya? Ya, jadi yang paling utama kan kalau pasal 12 B kecil itu kan seumur hidup ya, atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nanti Kang Asep tolong koreksi kalau saya salah pasal 12. Walaupun sebenarnya Kang Asep tadi udah bilang ini sebenarnya bukan pasal 12, ini pasal 2 ini. Dalam keadaan tertentu bisa dihukum mati dan itu udah disampaikan pada awal-awal kasus itu muncul. Ketika awal-awal kasus itu OTT juga yang ditanyain itu, semua kita tahu bahwa penderitaan rakyat kita ini sampai detik ini karena COVID ini dan mismanagement di sisi COVID, baik penindakan, pencegahan dan seterusnya, pengobatan dan seterusnya, itu kan sebenarnya hal-hal yang harus diperhitungkan. Nah oleh sebab itu ketika kemudian saya nggak tahu sekarang prosesnya di KPK seperti apa. Kalau dulu ya, ketika kemudian OTT kita terbukti punya pasalnya berapa gitu ya, itu kemudian masuk ke persidangan, dibiarkan berjalan, kemudian setelah prosesnya berjalan nanti jaksa penuntut lapor ke 5 pimpinan, dia akan karena ini maksimal 20 Pak, kita kasih 15. Dia bilang itu. Paling lama 20 kita kasih 15. Makanya jaksa bilang begitu. Jaksa bisa 2, 3, 4 orang ngadep atau apa ya, ada disposisi. Terus saya bilang nggak bisa, saya ngikutin persis persidangan yang kemarin. Dia ada ngeyel nih. Saya minta maksimal 20, saya 20. Nanti kemudian Pak Agus nanya lagi, Pak Agus berapa? Pak Agus bilang ya udah saya lihat, kalau saya lihat tuh kasihan itu, ya udah kasih 11. Terus seterusnya sama pimpinan 5 pimpinan menyimpulkan berbeda itu biasanya dirata-ratain. Oke, dirata-ratain dibagi 5. Dibagi 5. Saya ngasih tadi 20, yang 1 dibagi 5. Pasal tadi ya, asumsinya pasal yang 12 B kecil tadi ya. Nah kemudian itu dibacakan. Walaupun kadang-kadang debat juga majangsanya, enggak Pak, dia sudah membuka ini, dia bakal membuka ini lagi, dia akan begini, terus kemudian mendorong justice collaborator dan seterusnya. Kemudian kita katakan ini pasalnya. Nah untuk kasus ini, apakah proses itu terjadi? Karena sekarang pimpinan KPK itu, Mas Boyamin paham betul, pimpinan KPK sekarang itu bukan penyidik dan bukan penuntut. Jadi apa mereka, saya nggak ngerti gitu. Jadi ini siapa? Jangan-jangan ini hanya penyidiknya aja yang nentuin gitu kan. Nah ini kita tanya dulu, saya belum clear ya, saya nggak ngikuti perkembangan di dalam kayak gimana. Karena undang-undang baru itu mengatakan begitu. Jadi lagi-lagi semakin jelas undang-undang baru itu bikin sistem hukum kita menjadi secara teori seperti Kang Asep bilang tadi menjadi kabur. Ya kan? Bagaimana seorang pimpinan KPK itu bukan penyidik dan penuntut, tiba-tiba dia harus menentukan umpamanya kasus ini karena pasal 12 plus sekian. Itu prosesnya di masa lalu. Nah kembali kalau kemudian, ya sampai situ dulu. Saya mau tahu mengenai poin pemberatan tadi. Jadi kalau tadi Bang Saud menjelaskan bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan angka tuntutan waktu Bang Saud masih di dalam KPK. Bagi masyarakat kan sebenarnya kalau melihat kasus ini apa yang menjadi pemberat itu cukup jelas begitu ya dalam suasana COVID. Ya ini adalah tadi kata Kang Asep ini adalah bancakan dan memang terlihatnya memang seperti sudah direncanakan dan bancakan seperti itu. Tapi muncul poin-poin meringankan yang ya saya boleh gunakan kata kreatif dalam bentuk negatif gitu, kreatif tapi dalam bentuk negatif yang mungkin dari masyarakat tidak bisa menyangka begitu bahwa hal-hal seperti itu bisa dianggap meringankan. Hadir di sidang ya kita anggap itu kewajiban bukan sesuatu yang meringankan. Nah
sebenarnya meringankan itu seperti apa, Bang Saud, yang biasanya pada saat Bang Saud berada di KPK bisa diterima? Apakah seperti yang dikatakan Bang Boyamin tadi, bahwa ya kalau dia membantu kasusnya itu bisa dianggap ringankan, tapi kalau cuma datang ya sudah kewajibannya. Ya itu lagi yang saya sebutkan bahwa setelah jaksa penuntut lapor ke pimpinan, saya biasanya diam-diam tuh saya gambar sendiri. Saya ikutin persidangan-persidangannya, kan media kadang nggak mau bohong kan apa yang disampaikan di pengadilan, karena saya juga nggak bisa hadir di pengadilan. Kalau hadir ngikutin nanti ya, jadi rame gitu, ngapain kok favoritisme terhadap kasus. Jadi kemudian kita ikutin sehingga kita yakin bahwa memang ada yang meringankan. Di antaranya tadi kalau dia membuka kasusnya, kemudian dia mengakui, menyesali, itu kan semua yang normatif-normatif aja kan di kasus kemarin tuh nggak ada. Di sini nggak ada pengakuan, kan memaafkan, bahwa saya nggak ini, atau mungkin pakai bahasa-bahasa yang sedikit terini. Ada sih bahasa yang tersamar, saya baru menjadi menteri katanya begitu ya, seolah-olah. Kemudian dia mungkin itu dia nggak paham, kemudian di sana dia dikondisikan oleh suatu kekuatan besar sehingga kemudian kunjungan dia ke KPK itu menjadi buyar. Yang awal pimpinan itu kan dia datang ketemu dengan pimpinan, ketemu saya, Pak Agus ngantar ke bawah. Jadi itu mungkin jadi buyar karena memang sebenarnya dia berada di dalam suatu kooptasi besar. Kalau itu dibuka mungkin nggak mungkin juga, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya katakan kita sudah merasakan bahwa memang ada hal yang sebenarnya tidak diakui secara pasti, padahal dua orang yang menghadap itu, baik itu kemudian stafnya dan lainnya itu sudah jelas menjelaskan uang itu untuk siapa dan siapa memerintahkan apa, itu kan sudah jelas gitu ya. Berapa satu paket dari 23 juta paket itu minta berapa itu kan sudah jelas. Nah jadi sebenarnya kita nggak mau juga mengevaluasi apa yang disampaikan. Kalau Kang Asep dia nggak takut contempt of court, kalau aku takut contempt of court saya. Jadi artinya gini, itu udah hakim sebenarnya jadi menjadi menarik kalau kemarin itu tuntutan yang umpamanya dibuat 20 tahun, jangan-jangan hakim naikin jadi 21 tahun. Kan kemarin 11 jadi 12 gitu. Jadi sebenarnya benar kata Kang Boyamin, itu terlalu rendah, dan kenapa terlalu rendah? Memang ini menarik, 5 orang itu memutuskannya kayak gimana waktu itu. Oke, ini mungkin kita nggak akan pernah tahu tuh bagaimana tuh memutusan untuk tuntutannya. Kita akan bahas lagi lebih jauh lagi, dan kami akan kembali lagi membahas hal tersebut bersama Bang Saud dan juga Kang Asep dan Mas Boyamin usai jeda berikut ini.